Indonesia adalah negara kepulauan dan beraneka ragam. Ideologi dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tersemat pada Pancasila diambil dari nilai luhur yang sudah berada serta berkembang pada setiap aktivitas masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai dari 5 Pancasila merupakan cerminan diri bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengartikan bahwa Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Indonesia memiliki keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Menjadi manusia Indonesia itu berkah karena dikaruniai berbagai keberagaman agama. Namun, keberkahan itu butuh dirawat agar muncul saling pengertian dan terhindar dari keretakan. Apapun agamanya, kita tetap satu, yaitu manusia Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengartikan bahwa rasa kemanusiaan yaitu saling menyayangi manusia sebagaimana menyayangi diri sendiri. Sebagai warga bangsa Indonesia, diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling tolong-menolong serta memiliki rasa empati dan simpati terhadap sesama. Keberadaban berhubungan dengan perlakuan terhadap sesama manusia, di mana dalam bertindak terhadap sesama manusia haruslah menjunjung tinggi kemanusiaan. Seperti halnya kejadian pada akhir-akhir ini, di mana negara Palestina sedang berkonflik dengan negara Israel. Penggalangan dana yang terus dilakukan setiap individu di negara Indonesia turut serta dalam kegiatan amal tersebut. Empati dan simpati dalam rasa kemanusiaan yang adil dan beradab akan terus ada dalam identitas sebagai manusia Indonesia. Jangan sektarian pada golongan. Rabbin Nas mengatur manusia, bukan Rabbil Mukminin, bukan mengatur orang beriman. Rabbin Nas mengatur manusia di mana manusia seluruhnya mendapat rahmat, membuat berkah, yang dicari itu saudara. Manusia yang adil dan beradab harus menjadi arah perjuangan bangsa Indonesia untuk membantu sesama manusia di dunia ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia dengan keberagamannya memiliki identitas yang menjadi ciri khas dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu melalui musyawarah. Sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, musyawarah menjadi solusi yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan sederhana hingga permasalahan yang kompleks. Musyawarah menjadi bagian dari ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mengartikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan perlu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengartikan setiap warga negara Indonesia sama derajatnya dengan negara. Tidak boleh ada yang terzolimi, serta hak-hak dasarnya harus terpenuhi, baik sandang, pangan, maupun papan.
sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan dapat adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai manusia Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kita wajib dalam membayar pajak. Pajak kita untuk kita. Dari pajak tersebut, Indonesia merilis Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk tunjangan bulanan siswa untuk biaya sekolah, Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menyediakan layanan kesehatan gratis, dan Kartu Tabungan Keluarga Sejahtera atau KKS dalam rangka untuk mengembangkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda Indonesia untuk bersama-sama kita bergandengan tangan, berjuang, berkelahi melawan ketidakadilan. Tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Hari ini, Indonesia memasuki sebuah era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka-mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita, generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian untuk bangsa. Nilai-nilai yang berada pada Pancasila ialah wujud dari pengaktualisasian atau cita-cita serta tujuan hidup bangsa Indonesia. Namun, seiring bertambahnya zaman dan pengaruh globalisasi, nilai-nilai Pancasila mulai luntur dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga negara, terutama pada generasi penerus bangsa. Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat sangat berdampak bagi bangsa Indonesia. Terlihat dari adanya kemunduran atau kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Terdapat indikasi degradasi moral yang perlu mendapatkan perhatian agar berubah ke arah yang lebih baik. Pertama, penggunaan obat terlarang. Kedua, mengonsumsi minuman keras. Ketiga, melakukan aksi tawuran. Keempat, adanya akses terhadap senjata tajam dan senjata api. Maka dari itu, pengembalian nilai-nilai Pancasila ini mesti segera dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda Indonesia yang merupakan penerus serta pilar bangsa Indonesia. Salah satu langkah pengembalian nilai-nilai Pancasila ini adalah perubahan kurikulum pendidikan menjadi sebuah kurikulum merdeka. Sehingga peran guru sebagai seorang pendidik sangat penting karena guru merupakan fondasi pencipta generasi penerus bangsa. Guru yang diharapkan adalah guru yang memahami makna pendidikan sesuai Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Hidup kita saling bersebelahan, namun kasih sayang tak pernah pudar karena kita saling berjalan di atasnya damai. Menjadi manusia itu berkah karena dikaruniai keberagaman suku bangsa, bahasa, hingga agama. Namun, keberkahan itu butuh dirawat agar muncul saling pengertian dan terhindar dari peretakan.